Selamat siang teman-temanku ya. Kembali lagi ke channel ini ya, channel klinik mobil. Ya, kali ini saya kedatangan unit L300 dengan keluhan ya. Untuk jalan posisi setir lurus, mobilnya larinya ke kanan terus ya. Jadi kalau kita jalan sambil posisi lurus setir gini, kendaraannya larinya ke kanan terus, cenderung ke kanan ya. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana cara mengatasinya tanpa datang ke tempat spuring. Bisa diatasi sendiri di rumah. Nanti akan diatasi oleh mekanik kita, Bang Rizky ya. Bang Rizky nanti akan mengatasi. Nah, sekarang akan saya tes drive dulu apakah benar kendaraan ini dalam posisi steering wheelnya lurus, tapi kendaraannya larinya ke kanan. Kan kita tes drive dulu ya teman ya. Ini lagi di jalan. Akan saya coba apakah benar, biar kita nanti gampang cari masalahnya di mana dan langkah perbaikannya seperti apa. Oke, ini saya lagi di jalan raya, akan saya coba apakah benar ya. Oke, ini setir saya luruskan ya. Ya, dan memang benar larinya ke kanan terus. Kendaraannya maunya larinya ke kanan terus, harus dibelokkan ke kiri sedikit biar lurus. Ya, ini kalau diposisikan ke posisi setir lurus, dia larinya ke kanan. Ya, berarti ada ketidakberesan di bagian wheel alignment-nya. Nanti akan kita setel, akan kita kasih tahu bagaimana cara mengatasinya tanpa perlu datang ke tempat spuring. Bisa diatasi sendiri. Gampang caranya. Nah, ini ya. Ya, ini lari itu mepet trotoar terus. Wah, bahaya ya. Oke, seperti itu kejadiannya, nanti akan kita atasi. Bagaimana caranya, simak terus videonya. Masih bersama mekanik kita, Bang Rizky. Ini adalah kendaraan yang tadi ya, yang setirnya posisinya lurus, tapi kendaraannya kalau buat jalan larinya ke kanan terus. Oke ya, yang saya maksud begini ya. Yang saya maksud tuh ini, setirnya ini dalam keadaan untuk jalan lurus ya, posisinya udah di tengah seperti ini. Tapi untuk jalan tuh kendaraannya larinya ke kanan terus ya. Nah, penyebabnya di mana akan saya kasih tahu caranya. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pengecekan kaki-kaki, apakah ada yang gojak atau tidak di bagian kaki-kakinya, seperti terot, laker, ball joint dan lain-lain ya. Dicek kanan kiri. Ya, aman sepertinya ya, karena ini mobil termasuk masih baru. Oke, jadi penyebabnya di mana teman-teman ya? Penyebabnya adalah ada di setelan caster ini teman-teman ya. Nih batang ini ya. Ya, jadi kalau untuk kendaraannya larinya ke kanan ya, bisa disetel di bagian ini teman-teman ya. Ini adalah untuk setelan caster ya, untuk menarik lower armnya ini ke bagian depan ya. Otomatis kalau lower armnya ketarik ke bagian depan ya, roda ini akan memposisikan sudut casternya teman-teman ya. Sudut caster itu seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu garpu sepeda ontel ya, yang bagian depan itu kan dibikinnya enggak jejek gini ya, apa ya, lurus ya, tegak, tapi agak ke depan gini ya. Ya, itu supaya apa, sepeda ontelnya itu bisa berjalan lurus kalau dilepas stangnya itu. Ya, dia jalan tetap lurus ke depan meskipun dilepas stangnya. Nah, ini maksudnya juga sama seperti itu ya. Ini ada di bagian casternya ini perlu di setel ya. Jadi untuk membentuk sudut caster antara shock dan lower armnya ini ya, supaya agak ketarik ke depan sedikit ya. Kita bisa dilihat di bagian sini dulu teman-teman ya. Ini bisa di setel ya. Ini ada mur 22 kalau nggak salah, 24. Kita lihat derajatnya belakang sini ya. Tergantung nariknya kemana setirnya. Kalau nariknya ke kanan ya, misal dilepas setirnya kok kendaraannya larinya ke kanan terus. Ya, sini yang setel ya. Tapi kita lihat dulu di sini, derajatnya masih bisa setel apa enggak. Oke, kalau setirnya lari ke kanan, cara mengatasinya adalah ini ditarik ke bagian depan ya, teman-teman, supaya lower arm bagian kanan ini ditarik ke bagian depan supaya roda ini bisa membentuk sudut caster dan bisa berjalan lurus. Nah, tapi ini derajatnya masih 3 derajat ya, seharusnya ini sisanya masih banyak, tapi karena mungkin ini disetelnya sudah terlalu ke depan ya, nanti kan kita tambahkan ke depan lagi aja, dihabisin derajatnya, nggak apa-apa. Terus nanti kalau misal belum sembuh ya, yang bagian kiri bisa disetel juga untuk strat barnya ini, tapi disetelnya kebalikan. Kalau yang kanan disetel ke depan,
Kalau untuk kasus kendaraan lari ke kanan ya, ini kalau yang kiri di setel ke belakang ya. Kalau misal berat yang kanan sudah habis, jadi nanti akan kita coba setel dulu yang bagian kanan, kita tarik ke depan dulu yang kanan sana ya, yang itu. Terus nanti kita coba jalan lagi, kalau memang belum sembuh nanti yang kiri kita mundurkan teman-teman ya. Oke, akan di setel oleh Bang Rizky, silakan di setel Bang. Oke, ini adalah langkah penyetelannya ya teman-teman ya. Untuk menyetel strut bar ini ya, akan kita majukan. Pertama harus kita kendorkan mur yang depan dulu, supaya nanti ini bisa di setel. Oke, setelah kendor nanti baru bawa mur yang double ini kita kendorkan, lalu yang bagian depan kita kencangkan lagi supaya bisa tertarik ke depan. Oke, yang bagian belakang karena itu murnya ada dua ya, kalau dikencengin saling mengunci dia, harus dikendorkan salah satu dulu. Oke, ya dikendorkan sampai belakang aja mas, habisin aja itu beratnya. Oke ya, jadi untuk teman-teman yang mengalami kasus serupa bisa dicontoh video ini ya, nggak perlu datang ke tempat spuring ya, bisa dilakukan sendiri di rumah teman-teman. Hanya bermodalkan kunci berapa itu mas? 24. Ya, kunci kombinasi 24 ya. Bisa di-setel sendiri di rumah. Kalau datang ke tempat spuring Anda sudah pasti kehilangan uang sebesar 120.000 untuk melakukan spuring. Nah, ini bisa dilakukan sendiri dengan cara seperti ini ya. Jadi untuk kasus kendaraan L300 yang setirnya lari ke kanan ya, sudah dicek untuk bagian kaki-kakinya seperti T-rod, ball joint dan lain-lain, tidak ada yang kocak ya. Penyebabnya ya ini teman-teman ya, strut barnya ini setelannya kurang pas. Nah, bisa disetel seperti ini teman-teman. Kalau untuk lari kanan, yang bagian kanan disetel dimajukan ya. Kalau untuk lari kiri ya, misal dilepas setirnya kok kendaraannya larinya ke kiri terus ya, yang bagian kiri disetel ya. Di sini ditarik maju supaya nanti sudut casternya yang sini lebih besar. Jadi kendaraannya bisa berjalan lurus. Ya. Seperti itu ya. Oke teman-teman ya, jadi yang saya maksud sudut caster itu adalah ini teman-teman ya, sudut yang dibentuk terhadap garis lurus ya. Kalau ditarik garis lurus itu sudut casternya itu membentuknya segini ya. Jadi seberapa besar sudut yang dibentuk dari titik pusat ini atas shockbreaker ini ya, turun ke bawah garis lurus, nanti membentuknya itu berapa derajat ya, itu adalah sudut caster. Sudut yang dibentuk oleh sumbu ini ya teman-teman ya, sumbu as ini ya. Jadi as tengah ini kalau dibanding dengan titik atas shockbreaker itu membentuknya berapa derajat ya. Ya titik tengah sininya itu, nah, itu bentuk sudut caster seperti ini. Jadi itu memengaruhi kestabilan roda berjalan lurus teman-teman. Nah, kalau sudut casternya kurang ya otomatis kendaraannya nggak stabil. Bisa lari ke kanan, lari ke kiri, tergantung nanti setelahnya kanan kiri itu sama enggak ya. Oke teman-teman, jadi ini kendaraannya ya, sudah selesai di setel dan dicuci. Akan kita coba test drive lagi apakah setelannya sudah pas atau belum ya. Yang tadinya kalau di posisi lurus gini kendaraannya lari ke kanan, sekarang kita coba apakah sudah berhasil penyetelannya. Oke teman-teman ya, jadi sudah sembuh ya teman-teman ya penyakitnya. Karena udah bisa jalan lurus nih ya. Ini saya lepas setirnya nih, udah bisa lurus, nggak lari-lari ke kanan lagi ya. Oke, beres ya. Seperti itu teman-teman cara penyetelannya. Nih, ini udah lurus nih, nggak lari-lari ke kanan lagi ya. Ini saya lepas halus dan kita lihat nih, setir saya posisikan lurus dan saya lepas ya. Ini saya lepas ya. Oke, ternyata mobilnya cenderung mengikuti jalan ya, mengikuti kemiringan jalan. Kalau ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan ya, tapi ini sudah nggak narik seperti tadi. Kalau tadi meskipun jalannya miring ke kiri, dilepas setirnya tetap nariknya ke kanan. Ini enggak ya, terus ya. Ya mudah ya caranya teman-teman ya. Ini sudah saya lepas posisi lurus, tuh saya lepas ya, yang nggak cenderung ke kanan lagi ya, tapi cenderung mengikuti alur kemiringan jalan. Itu sudah bagus teman-teman ya. Teman-teman, caranya seperti itu cukup mudah ya. Mungkin jika ada yang belum paham ya bisa
komen di kolom komentar, atau enggak ya cari-cari referensi tentang bagaimana penyetelan untuk kaki-kaki L300. Oke teman-teman, begitu caranya. Sekian dulu videonya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.